warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Arsyad. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya akan menceritakan tentang biografi tokoh dari Tan Malaka. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di sebuah desa kecil yang bernama Pandan Gadak. Tan lahir dari seorang ayah yang bernama Rasad dan ibu yang bernama Sinah. Tan kecil merupakan seorang yang periang, ceria, dan senang bermain. Meskipun begitu, Tan merupakan sosok yang cerdas sehingga Tan tidak perlu khawatir ketika ujian. Dia selalu mendapat nilai tertinggi di kelas. Guru-guru Tan pun terpukau meskipun dia sering bermain bola, akan tetapi dia selalu mendapat nilai yang tinggi. Sehingga guru-guru Tan pun menyarankan Tan agar bersekolah di kota benteng Fort de Kock atau yang kita kenal sekarang sebagai Bukit Tinggi. Pada tahun 1908, Tan pun mencoba masuk ke sekolah itu. Di sana, sekolah itu mensyaratkan agar anak yang masuk itu berasal dari kalangan bangsawan. Tan pun beruntung karena ibunya merupakan dari seorang kalangan bangsawan, sehingga Tan pun berhasil masuk ke sekolah itu. Sekitar 3 tahun, 4 tahun Tan belajar di sana. Tan pun lulus dan gurunya yang bernama Horen Sama pun menyarankan Tan agar melanjutkan sekolah di Belanda. Tetapi Tan tidak mempunyai dana untuk melanjutkan sekolah di Belanda. Meskipun begitu, orang-orang di kampung Tan pun mendukung rencana itu dan siap membiayainya. Sehingga pada tahun 1913, Tan pun melanjutkan sekolahnya di Belanda. Di Belanda, Tan pun berkenalan dengan yang namanya politik. Sehingga ia mulai tertarik akan hal-hal seperti itu dan sempat bergabung dengan ISDV alias cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia. Tan lulus pada tahun 1919 dan Tan pun kembali ke Indonesia, lebih tepatnya ke Delhi di Sumatera Utara untuk menjadi guru dari sekolah rendah. Pada tahun 1922, Tan pun hengkang ke Semarang untuk bergabung dengan Serikat Islam. Dan Tan pun selalu menyerukan perdamaian antara golongan komunis dengan golongan Islam di serikat tersebut. Meskipun begitu, Tan tidak disukai oleh pemerintah kolonial sehingga pada tahun 1922 Tan dibuang ke Amsterdam, Belanda. Di Belanda, Tan bergabung dengan Partai Komunis Belanda dan sempat menjadi calon anggota parlemen nomor 3 di Partai Komunis tersebut. Pada November 1922, Tan mewakili Partai Komunis Indonesia di Konferensi Komunis Internasional keempat di Moskow. Tan diangkat sebagai wakil Komintern untuk Asia Timur di Kanton Cina dan pada tahun 1923 Tan pun pindah ke sana. Di Kanton, Tan mulai menerbitkan buku-bukunya, termasuk yang terkenal yakni Naart Republik Indonesia, atau yang dalam bahasa Indonesianya ini menuju Republik Indonesia. Dari sinilah Tan mendapat julukan Bapak Republik Indonesia. Tan pun dikarenakan sakit harus pergi ke Filipina pada tahun 1925 untuk menyembuhkan penyakitnya dengan nama samaran Elias Fuentes. Meskipun begitu, Tan harus ketahuan dan dibuang kembali ke Cina. Di Cina, Tan pun menyamar sebagai guru bahasa. Akan tetapi, Tan pun harus kabur dari Cina dikarenakan tentara Jepang yang menyerang Cina pada saat itu. Sehingga Tan pun berpindah-pindah ke Hong Kong, Singapura, Burma, Thailand, Malaysia. Dan akhirnya Tan pun kembali ke Indonesia, ke Padang pada tahun 1942. Di Padang, Tan pun melanjutkan perjalanannya menuju Jakarta. Dan pada tahun 1943 Tan pun bekerja di sebuah perusahaan tambang dan menjadi seorang kerani di sana. Tan pun kemudian ikut menggerakkan massa pemuda ke lapangan besar Ikada untuk memimpin rapat
raksasa pada saat itu namun dibatalkan. Dan Tan pun memimpin Kongres Persatuan Perjuangan untuk mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan sekutu yang pada saat itu datang ke Indonesia pada tahun 1946. Dikarenakan ancaman dari Tan yang mengganggu perjanjian damai pada saat itu, Tan pun ditangkap bersamaan dengan Sukarni karena dianggap hendak melakukan kudeta terhadap Soekarno dan Hatta, padahal sebenarnya tidak. Tan pun berpindah-pindah penjara dan pada tahun 1948 mereka dibebaskan. Mereka pun mendirikan, Tan dan Sukarni pun mendirikan Partai Murba di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1948. Namun tidak lama setelah itu Tan harus berhadapan kembali dengan tentara Republik Indonesia yang mengira Tan akan melakukan kudeta kembali, dan tentara Republik Indonesia pun melakukan penembakan terhadap dirinya, dan akhirnya diri Tan pun tewas dalam penembakan tersebut pada tanggal 21 Februari 1949 dikarenakan Tan dituduh hendak melakukan kudeta lagi terhadap Soekarno dan Hatta. Selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap kalian yang menonton video ini menyukainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.